Pemirsa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Kanwil 6 Makassar menyebutkan masih mendalami dan melakukan penelitian terhadap fenomena kenaikan harga telur ayam ras yang melonjak drastis sejak 1 bulan terakhir. Beberapa bulan terakhir harga telur ayam ras di pasaran masih tinggi. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Kantor Wilayah 6 Makassar menyebutkan masih lakukan penelitian terhadap ada tidaknya indikasi dugaan kartel pada harga telur ayam ras yang meningkat cukup tajam sejak 1 bulan terakhir. Menurut Yunan Andika Putra, selaku Kepala Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Kanwil 6, naiknya harga telur ayam ras disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berkurangnya populasi ayam, harga pakan yang mahal, hingga pemberian bantuan sosial atau bansos oleh pemerintah dalam bentuk sembako. Harga telur ayam ras sendiri normalnya dipatok dengan harga Rp38.000 sampai Rp40.000 per rak. Namun sejak kurang lebih 1 bulan terakhir, harganya naik menjadi Rp50.000 sampai Rp60.000 di beberapa pasar tradisional di Kota Makassar. Hingga saat ini, Yunan mengatakan pihak KPPU Kanwil 6 masih melakukan penelitian mengenai ada tidaknya indikasi terjadinya kartel yang menyebabkan harga telur ayam ini meningkat cukup drastis. Dilihat memang dari karakteristik telur ayam gitu ya, telur ayam yang hanya mampu bertahan 2 minggu, paling tidak 2 minggu, karena setelah itu akan terjadi pembusukan, maka memang range waktu ini cukup singkat untuk dilakukan penimbunan secara berkelompok dengan pelaku-pelaku usaha yang lain. Tetapi kami pun juga tidak bisa menutup kemungkinan untuk mengembangkan ke ranah-ranah yang lain, karena memang saat ini kami juga menerima dari keluhan dari peternak bahwa harga pakan ayam cukup tinggi, harga DOC-nya cukup tinggi. Nah, itu nanti bisa jadi akan menjadi fokus KPPU, penelitian KPPU selanjutnya gitu, terkait dengan kenaikan-kenaikan harga biaya-biaya produksi di tingkat peternak. Walaupun kita ketahui sendiri memang ketika kita bicara terkait dengan pakan ayam, itu pasti juga berpengaruh terhadap pasokan bahan baku pakan yang berasal dari impor gitu. Saat ini kan memang komposisi pakan salah satunya adalah soybean milk atau bunggil kedelai, dan itu saat ini memang sampai saat ini masih impor. Itu yang menjadi beberapa pertimbangan kami untuk melakukan penelitian. Yunan mengaku selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota untuk memantau gejolak harga pangan yang terjadi di pasaran termasuk harga telur. Meski demikian, ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying yang justru akan memperparah keadaan yang terjadi saat ini. Fitri Herunisa, Slebes TV.